Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam rangka Sekolah Pengabdian pada Masyarakat Flipmas Indonesia, dan kami dari wilayah Sabilulungan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman anggota Flipmas Indonesia. Salam sehat dari kami. Dalam keadaan pandemi sekarang ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu Indri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk terus membantu warga masyarakat kita yang memang perlu dibantu. Mudah-mudahan dari Medan sampai Jayapura sudah hadir. Hebat ada Bu Else. Hanya Medan, saya belum tahu ini Medan para Fatsa sudah muncul atau belum. Dan juga teman-teman yang lain. Pertemuan kita sore hari ini juga untuk menunjukkan bahwa kita sebagai dosen jangan suka memasung kinerja kita sendiri, terutama pikiran kita itu sesuai dengan scoring yang dibuat oleh dikti. Jadi lepaskan dari pasungan itu supaya kita bisa membantu siapapun dengan leluasa. Dan juga nanti yang mungkin melihat dari tayangan-tayangan yang ada, itu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembentukan karakter kita semua dan juga meningkatkan empati kita semua kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sundani. Ya, pada sore hari ini ada 3 tema yang akan diusung. Sebelumnya perkenalkan dulu saya sebagai moderator, nama saya Tri Indri Hardini dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan untuk tema yang pertama, pembicaranya adalah Ketua dari Flipmas Wilayah Sabilulungan, Bapak Sondi Kuswarian, ya saya memanggilnya Kang Sondi, selalu Kang Sondi, begitu ya. Kang Sondi ini orang Tasik, asli Tasik yang lahir di kawasan Gunung Galunggung, dan saat ini beliau adalah dosen pada Prodi Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Unpad. Dan saya sering bertemu dengan Pak Kang Sondi ini saat sama-sama menjadi reviewer dan juri untuk program kreativitas mahasiswa. Dan Kang Sondi juga melakukan penelitian pada Maluku Corner. Baik, mungkin untuk kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Pak Sondi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Sondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sahabat di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya akan membawakan tema mengenai kesejahteraan. Mungkin tepatnya upaya-upaya dalam konteks meningkatkan kesejahteraan. Tadinya menyangkut aspek rumusan kesejahteraan petani vs peternak begitu. Ya. Namun demikian dalam kondisi Indonesia mungkin kita tidak bisa mempertandingkan katakanlah dalam tanda petik petani dengan peternak karena memang itu sekaligus juga dengan peternak, tapi saya juga akan coba menyinggung kira-kira perannya peternakan itu seperti apa dalam kehidupan petani di pedesaan. Nah, jadi kurang lebih judulnya kesejahteraan petani dan peternak gitu. Tema kesejahteraan ini tema yang tidak pernah selesai begitu diperbincangkan karena menyangkut aspek kehidupan kita pada tingkat manapun aspek kesejahteraan selalu menjadi perbincangan kita. Tapi pada dasarnya kesejahteraan ini menyangkut aspek kehidupan manusia begitu ya, yang hidupnya adalah keinginannya itu adalah makmur, kemudian dalam keadaan sehat dalam arti fisik dan juga psikisnya. Jadi yang psikisnya juga tidak sehat itu belum tentu sederhana juga. Dan kondisi lingkungannya saya kira damai begitu ya, damai. Itu barangkali orientasi daripada kesejahteraan. Nah, dalam konteks saat ini di mana COVID masih melanda Indonesia, aspek kesejahteraan ini
menjadi terancam. Sebenarnya dalam konteks sejarah Indonesia, proses ancaman terhadap kesejahteraan ini terjadi juga yang sangat luar biasa pada waktu krisis moneter tahun 98, kemudian saat ini tahun 2020, pandemi COVID-19. Kesejahteraan itu terancam atau terjadi dalam tempo singkat, terjadi satu proses pemiskinan. Data statistik di sini yang baru dirilis kemarin, itu terjadi kemiskinan itu naik dari tahun 2019 itu sekitar 25,15 juta jiwa. Pada bulan Maret 2020 itu naik lagi menjadi 26 juta 42 juta jiwa begitu. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan begitu ya. Tadinya mungkin Pak Presiden itu sangat bangga karena kemiskinan itu bisa ditekan di bawah 2 digit, di 9%-an, tapi sekarang kelihatannya sudah lepas lagi di atas 2 digit. Apalagi mungkin saat ini di mana Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah lewat 6 bulan dari angka tersebut. Kelihatannya mungkin sudah berada di angka sekitar 28 atau 29 juta begitu. Jadi proses itu sangat mendadak dan cepat. Nah, yang menarik bahwa kemiskinan itu secara dominan itu adanya di pedesaan daripada perkotaan. Data baru Maret itu di desa sekitar ada 15 juta, kalau di kota hanya sekitar 11 jutaan begitu. Nah, artinya sih sebenarnya dalam proses tersebut mungkin akan menjadi makin berat beban desa tersebut ya, karena semua orang pada waktu tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja di perkotaan, katakanlah PHK dan lain sebagainya, atau berhenti karena PSBB, semuanya mengandalkan desa sebagai penopang hidupnya. Balik ke desa, kalau tidak dirinya, setidak-tidaknya keluarganya balik ke desa. Artinya desa dalam kondisi darurat ini menjadi tumpuan penopang penghidupan. Nah, itu bisa sementara atau mungkin juga akan panjang proses itu. Nah, kita lihat sekarang kondisi desa sebenarnya begitu ya. Mungkin desanya tidak seperti tahun 98 atau 30 tahun yang lalu desa saat ini. Identifikasi World Bank kaitannya dengan desa itu sudah terjadi kecenderungan adanya rusaknya sumber daya alam. Kemudian desa juga kepemilikan lahan daripada petani itu sangat kecil, mungkin sekitar 0,3 hektar, sebagian besar di bawah itu. Skala usaha juga relatif juga tidak pada skala ekonomi. Artinya dalam kondisi saat ini desa sebenarnya masyarakatnya pada posisi bertahan, survival saja untuk mempertahankan kehidupan. Kemudian juga terbatasnya pengembangan teknologi produksi. Saya kira kalau di peternakan saya lihat mungkin di tempatnya Pak Dani juga begitu memelihara domba sejak zaman Belanda kurang lebih seperti itu begitu. Jadi memang sangat terbatas. Akibatnya pengembangan ekonomi lokal juga terbatas. Kemudian karena infiltrasi daripada jalur informasi, ya, arus informasi, maka sosial budaya lokalnya itu juga sudah mulai termarginalisasikan. Ditambah lagi juga secara umum mungkin infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan investasi itu relatif terbatas. Jadi mudah juga desa itu mencoba menjadi tumpuan daripada kondisi perkotaan, ya, kondisi perkotaan yang saya kira terkontraksi ke arah yang lebih kurang baik begitu. Nah, oleh karena itu diperlukan berbagai intervensi kaitannya dengan upaya penguatan ekonomi desa. Bisa dilakukan dengan intervensi sosial, terutama dalam konteks memfungsikan fungsi-fungsi sosial perseorangan, kelompok maupun masyarakat. Hanya barangkali dalam konteks intervensi sosial yang sifatnya sosial saja, biasanya investasi itu kurang terdukung. Nah, begitu juga kalau misalnya kita melakukan satu proses intervensi ekonomi, di mana banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah, itu juga biasanya tidak mudah. Kalau di profesi bosan membagikan domba,
itu habis dalam tempo tidak lebih daripada 2 bulan begitu, karena sifatnya memang charity saja begitu. Ya. Nah, pendekatan intervensi sebenarnya yang relatif baru dilakukan, yaitu suatu pendekatan penghidupan yang berkelanjutan. Mungkin ini juga sudah disinggung oleh Pak Syauqi kaitannya dengan penguatan di camp di tempatnya Pak Syauqi begitu. Jadi pendekatan penghidupan berkelanjutan atau sustainability livelihood, esensinya adalah bagaimana masyarakat yang sangat terbatas, masyarakat miskin, masyarakat pedesaan itu mampu meningkatkan akses terhadap aset. Meningkatkan akses terhadap aset. Tidak harus dikuasai, tapi yang penting punya akses saja terhadap aset tersebut begitu. Nah, di sini asetnya yang dipandang sebagai aset adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, finansial dan infrastruktur. Barangkali secara lebih rinci sudah jelas kita buktikan sama-sama di camp begitu ya, bahwa natural capital atau sumber daya alam yang utama adalah air. Hampir di setiap camp yang airnya bagus ataupun airnya tidak ada kemudian ada airnya, itu relatif berjalan, setidak-tidaknya berjalan begitu. Jadi air merupakan bagian penting dalam kotak menghidupkan camp tersebut. Kemudian tanah, pohon dan sebagainya, human capitalnya, pendidikan, pengetahuan, kesehatan. Yang penting lagi adalah kapasitas kerja untuk beradaptasi. Nah, dalam konteks beradaptasi ini nanti mungkin Bu Marlene akan berbicara mengenai bagaimana masyarakat adat beradaptasi dengan iptek perguruan tinggi. Saya kira menjadi menarik, nyambung dengan tema yang pertama ini. Kemudian finansial kapital, tabungan, upah, gaji, termasuk di dalam konteks finansial kapital itu adalah ternak. Karena ternak itu adalah aset yang mudah sekali menjadi uang. Ya, menjadi uang. Tinggal telepon bandar, dijual, begitu bisa jadi uang dalam tempo yang ya sejam, setengah jam, begitu bisa cepat. Kemudian pendukung yang penting juga adalah faktor fisik, listrik, komunikasi, jalan, barangkali pada camp-camp yang letaknya tidak terlalu jauh dari jalan atau jalannya bagus, saya kira itu memberikan dukungan terhadap aliran barang untuk bisa dijual. Kemudian sosial kapital ini juga barangkali hal yang sangat harus kita perhatikan, karena tanpa adanya networking dengan dunia bisnis, begitu kemudian juga kepercayaan, trust, kemudian norma yang dibangun dalam camp, ini juga prosesnya memperkuat daripada eksistensi camp di masing-masing daerah. Nah, saya mencoba akan menguraikan mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu mengelola program pemberdayaan kawasan berbasis desa kota, yang lokasinya ada di kawasan Gunung Salak dan Gunung Halimun, Kabupaten Sukabumi. Saya kira dengan fokus utama kepada komoditas model integrasi domba dan pisang. Nah, ini disupport oleh Kementerian PMK, kemudian juga yayasan dari Jerman, Friedrich Ebert Stiftung, begitu dilaksanakan oleh kami. Bapak Ibu sekalian, barangkali jangan bertanya dulu nanti flipmasnya ada di mana, begitu nanti akan muncul di barangkali nanti flipmasnya posisinya ada di mana. Oke, nah kira-kira mengapa itu dilakukan, latar belakangnya? Saya kira bagaimanapun pembangunan pedesaan relatif lambat dibandingkan dengan pembangunan di perkotaan. Kemudian di berbagai negara juga kaitannya dengan rural urban linkage development ini menjadi penting, serta Sukabumi ini memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan keterkaitan desa kota. Saya kira Sukabumi sebagian sudah berkembang menjadi perkotaan dengan industri. Tidak jauh dari lokasi, kurang lebih mungkin 1 jam, maksimal 1 jam itu dari lokasi yang kami bangun ini di Desa di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan ini sudah sampai ke daerah industri. Jadi ada potensi pasar yang cukup menjanjikan. Nah, kurang lebih kita menginginkan satu hubungan antara rural dan urban ini kurang lebih seperti ini. Pertama, kita ingin mendorong aliran barang dari desa ke kota. Sebaliknya, kami juga ingin menarik aliran uang, investasi, teknologi, informasi, dan lain-lain dari kota ke desa. Biasanya tidak seimbang. Uang dari desa itu dikuras untuk komoditas-komoditas
manufaktur yang barangkali secara faktual itu diproduksi oleh perkotaan. Oleh karena itu kami akan mencoba menarik aliran uang, investasi, teknologi, dan lain-lain dari kota. Kemudian desa juga membutuhkan lapangan kerja. Jadi penting juga dalam konteks penyerapan tenaga kerja yang konsekuensinya mudah-mudahan bisa menghambat arus urbanisasi yang bila yang berurbanisasinya itu sumber daya manusia yang rendah akan menjadi beban sosial yang sangat luar biasa di perkotaan. Saya kira lokasi ini di Kecamatan Kelapandungan dan Kabandungan di sekitar Gunung Halimun Salak begitu lokasinya. Kalau nyebrang dari Gunung Halimun sudah masuk ke daerah provinsi Banten. Jadi perbatasan sekali begitu. Ini kondisi lokasinya. Lokasi di sini sumber dayanya bagus, tapi posisi airnya ada di bawah. Posisi airnya ada di bawah, daerahnya sudah termasuk daerah yang transisi dekat dengan perkotaan. Kemudian karena posisi air itu ada di bawah, maka banyak sekali sumber daya yang marginal, lahan-lahan marginal yang kurang teroptimalkan untuk kepentingan pertanian. Pada posisi seperti itu, di berbagai daerah juga sama bahwa peternakan menjadi bagian penting dalam konteks menunjang kehidupan. Khususnya di sana adalah peternakan domba. Ini realitanya masyarakat di sana bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian yang dominan bagi masyarakat pedesaan di Kalapandungga dan Kabandungan. Kemudian lahannya lahan kering, kurang produktif, ketersediaan airnya tadinya posisinya di bawah, jadi banyak lahan kering yang digunakan untuk kebun. Kemudian juga luasan penguasaan lahan per unit rumah tangga itu juga relatif kecil. Sebagian besar mereka juga menjadi buruh tani. Nah, tingkat pendapatan dari pertanian relatif kecil, begitu itu ditunjang oleh pendapatan-pendapatan yang sifatnya non-farm. Jadi sudah masuk keluar daripada pertanian, termasuk ke sektor lain keluar dari pertanian. Nah, ini adalah salah satu fakta yang menarik begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk kurva yang biru itu adalah kontribusi peternakan terhadap pendapatan total rumah tangga. Kemudian yang merah adalah kontribusi daripada sektor pertanian. Di sini ternyata peternakan mengambil peran yang besar terhadap keseluruhan total pendapatan rumah tangga. Jadi sudah relatif dominan begitu. Ini sudah mendekati 30% lebih. Jadi sudah masuk ke ranah peternakan sebagai cabang usaha, bukan lagi cabang usaha sambilan. Jadi perannya sudah sangat besar begitu. Ya, itu adalah realita di sana. Kurang lebih gambarannya peternakannya seperti ini, masih tradisional, teknologi produksi belum banyak diterapkan, jadi masih sama seperti zaman Belanda mungkin kalau saya hidup zaman Belanda begitu. Jadi masih demikian. Skala usahanya juga relatif, satu unit usaha rumah tangga itu hanya memelihara domba di bawah 10 ekor, 9 atau 10 ekor lah kurang lebih ada pada posisi itu. Nah, kami membuat program yang relatif fokus terhadap perbaikan finansial keluarga. Harapannya kalau keluarga-keluarga ada perbaikan finansialnya, maka ekonomi masyarakat akan terbangun relatif lebih baik. Kemudian kehidupan sosialnya juga akan terbangun relatif lebih baik, sehingga ujung-ujungnya lingkungan hidup juga akan lebih baik. Karena biasanya kalau finansial tidak bagus di rumah tangga, yang korban itu adalah alam. Jadi lingkungan hidupnya sangat bisa menjadi sangat rusak begitu. Karena pepohonan biasanya digunakan untuk kepentingan penghidupannya mereka begitu. Nah, kemudian kita juga melakukan satu proses pemilihan komoditas. Kami memberikan kriteria pemilihan komoditas tersebut adalah pertama, komoditas itu harus diproduksi oleh sebagian besar masyarakat, tapi kebutuhan akan aset untuk usaha tersebut itu sangat minim. Ya. Nah, kemudian juga teknik produksinya menggunakan LEISA, Low External Input. Jadi input-input dari luar daerah itu kecil sekali diupayakan, kemudian juga musim tidak terlalu berpengaruh,
tidak terpengaruh. Kemudian tingkat permintaan di pasarnya itu besar dan bernilai ekonomi. Satu lagi yang penting bahwa dengan komoditas tersebut dapat menumbuhkan kelembagaan lokal. Nah, kami pilih domba. Mengapa domba? Di samping tadi kriteria tadi dalam konteks pemilihan komoditas itu, maka kami juga mempertimbangkan bahwa domba itu populasinya di sana sangat besar. Kalau di Sukabumi barangkali paling dominan. Kemudian domba ini juga berpeluang menjadi alternatif daging impor. Saya kira besar sekali, puluhan juta dolar per tahun Indonesia ini mengimpor daging dari Australia, bahkan dari India, daging kerbau. Nah, kemudian juga domba ini lazim dipelihara di pedesaan, terutama rumah tangga miskin. Kemudian permintaan produk daging domba cukup tinggi di perkotaan, saya kira meskipun namanya kalau di Jakarta atau di berbagai daerah lebih ngetop sate kambing, yang ngetop kambing, tapi sebenarnya yang korban itu domba. Khususnya untuk di Jawa Barat begitu. Kemudian ini adalah ikon Jawa Barat, domba itu hampir 69% domba di Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Jadi itu menjadi bagian daripada di Jawa Barat yang harus diperhatikan. Kemudian pisang. Pisang saya kira sangat menarik ini tidak berbuahnya tidak kenal musim, tidak perlu lahan khusus, bisa campuran. Saya kira yang menarik campuran telah disampaikan oleh Pak Jenal kemarin bahwa tanaman pisang bisa melindungi brokoli, begitu menurunkan suhu lingkungan mikronya sampai 3 derajat, ini sangat menarik. Ini juga sama, pisang ditanam bersamaan dengan rumput, rumputnya tumbuh subur begitu. Jadi bukan dombanya dilepas di tempat pisang, tapi tanaman pisangnya di sela-selanya ditanami rumput. Pisang adalah pangan sehat dan menjadi sumber pendapatan rumah tangga, meskipun faktanya di sana belum memperhatikan budidaya pisang yang baik itu seperti apa. Belum memperhatikan. Kemudian penting juga bagi Jawa Barat, kemudian permintaan tinggi, teknologi sederhana, peluang ekonominya saya kira sangat baik sekali, peluang pasarnya sangat baik sekali. Pisang apapun laku begitu. Bahkan biasanya oleh bandar-bandar itu ditebang di kebun begitu, ditebang di kebun. Jadi permintaan relatif baik. Nah, kemudian kita coba integrasikan dalam satu sistem, yaitu domba pisang, tanaman hijauan pakan, dan pisang itu satu untuk mendapatkan efisiensi lahan, kemudian juga kapasitas tampung air itu menjadi relatif lebih baik, iklim mikronya menjadi lebih baik, produktivitas rumput juga lebih baik. Pisang menjadi sumber pakan yang baik sekaligus, ya, bisa daunnya, bisa batangnya. Kalau seandainya musim kemarau, saya kira pisang ini menjadi pakan ternak. Itu di berbagai daerah terjadi. Pembiayaan usaha tani karena diintegrasikan menjadi relatif lebih efisien, tenaga kerja lebih produktif, dan yang penting lagi adalah margin usahanya meningkat. Barangkali itu bagian yang penting dalam konteks mengintegrasikan. Nah, kira-kira modelnya seperti ini, model integrasi pisang, jadi ada budidaya domba, budidaya pisang, dari domba keluar pupuk kandang jadi pupuk di tanaman rumput dan pisang, dari pisang keluar buah pisang, bisa jadi pendapatan, pohon pisangnya masuk lagi sebagai pakan, dari dombanya dijual. Harapannya tentu saja menjadi mudah dalam konteks kita menyediakan rumput untuk domba kita. Saya kira secara model seperti itu, kita menghendaki adanya peningkatan skala usaha, ya, baik itu domba maupun pisang, pisangnya lebih terawat, lebih produktif menghasilkan, kemudian pemilikan domba per rumah tangga juga mudah-mudahan meningkat dari 9-10 menjadi ya mudah-mudahan bisa sampai 20 per rumah tangga. Saya kira itu menjadi cita-cita kami. Peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi. Kemudian yang penting lagi dalam konteks desa kota itu adalah ada kanal pemasaran. Ada kanal pemasaran produk dari pedesaan ke perkotaan. Saya kira kanal pemasaran ini menjadi tantangan. Salah satunya tentu saja sekarang sudah terbuka portal Indonesia. Ini juga merupakan bentuk daripada kanal marketing. Saya kira ini menjadi sangat menarik. Kira-kira program itu dilaksanakan seperti ini. Kita lihat juga pohon pisang di sana tidak terpelihara karena masyarakat percaya tidak dipelihara pun pisang akan tetap berbuah. Saya kira ini yang kurang positif dalam konteks peningkatan produktivitas.
Nah ini kami punya sasarannya itu adalah petani peternak, petani dan peternak begitu, tidak petani saja atau peternak saja. Karena di sana tidak ada petani saja, ada petani saja sedikit dan peternak. Kemudian ada koperasi serba usaha Riung Mukti, ini koperasi juga relatif vakum gitu, kita coba bangkitkan. Kemudian ada kelompok peternak dan pelaku usaha pedesaan yang lainnya. Kami bekerja di 8 kelompok di 2 kecamatan, masing-masing anggotanya seperti ini, populasi mendekati 1.000 ekor domba dengan anggota mendekati 100 di Kalapanunggal dan Kabandungan. Jadi objek yang menjadi sasaran kami targetnya itu 100 orang, tapi bukan berarti tidak berkembang di luar 100 orang tersebut. Ini modal operasional di sana, mudah-mudahan di daerah itu ada produsen, yaitu petani peternak yang mengadopsi teknologi. Kemudian ada koperasi yang diharapkan barangkali tadinya tahun ini, 2020 ini sudah mulai masuk ke arah digitalisasi dari koperasi tersebut. Kemudian di kota ada konsumen, akan mengkreasikan konsumen tersebut untuk kepentingan konsumsi di perkotaan. Kegiatannya adalah menyampaikan, mendiseminasikan iptex ya, berbasiskan domba dan pisang, kemudian juga menjalankan sosial bisnis. Jadi bukan bisnis saja, saya berikan catatan ada sosial bisnis dari produk tersebut, kemudian juga harapan kami memulai untuk digitalisasi pengelolaan lembaga koperasi tadi, termasuk juga pengelolaan kelompok petani dan pengelolaan daripada koperasinya. Nah kebetulan nomor 3 ini terkena dampak barangkali baru fasilitas saja yang ada barangkali belum bisa jalan. Nah kemudian kita lakukan training agribisnis domba pisang, ini adalah situasi trainingnya di sana. Nah kemudian identifikasi, kemudian kita lakukan juga training, ini teknologi integrasi hijauan dan pisang begitu. Kemudian ini relatif yang sudah kita dapatkan pohon pisang yang sudah relatif tinggi begitu. Berbagai teknologi penyerentakan birahi dan inseminasi buatan juga diperkenalkan di sana. Meskipun operasionalnya saya kira belum berjalan dengan baik karena membutuhkan keterampilan khusus dalam konteks biotek penyerentakan birahi dan inseminasi buatan ini. Tapi sudah diperkenalkan ke sana. Mudah-mudahan tadinya Januari ini dari masyarakat ada yang mulai pelatihan untuk penanganan penyerentakan birahi dan inseminasi buatan ini. Ini pelatihan untuk penanganan manajemen domba secara rutin begitu. Di samping itu untuk memperkuat kepercayaan diri mereka, dibawa juga ke kampus dan training di perusahaan peternakan besar di Malangbong. Jadi mereka juga masuk ke kampus, coba berfoto di Unpad begitu, mahasiswa sementara Unpad. Nah, ini di pusat pembibitan domba Garut di Malangbong. Mereka juga dibawa ke sana supaya lebih percaya diri bahwa domba bisa menjadi faktor pendukung kehidupan bagi mereka begitu. Saya kira ini kami mencoba membangun satu jaringan yang sifatnya sosial marketing. Ini satu proses diskusi dengan Asosiasi Chef Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Kami ingin nantinya berkolaborasi memasarkan domba dan pisang itu melalui asosiasi chef supaya bisa masuk ke segmen konsumen yang katakanlah premium, hotel berbintang begitu. Kami ingin mencoba ke sana. Ini penjajakan sudah dilakukan begitu. Saya kira kesiapan mereka sudah ada, tapi implementasi juga belum bisa dilakukan. 2009 baru dalam konteks penjajakan saja begitu. Kemudian juga dengan STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, untuk memperkuat proses pasca panen daripada pisang dan domba, kami juga sudah melakukan komunikasi. Kalau dulu STP itu lebih terkenal dengan NHI begitu. Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman di sana untuk memperkuat program ini. Kemudian keluaran program, nah ini
balik lagi ke indikator kesejahteraan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Kami juga melakukan identifikasi melibatkan mahasiswa. Saya kira ada belasan mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsinya di lokasi ini. Dan salah satu kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah bahwa petani yang beternak domba, ketenangan atau kenyamanan hidupnya, dalam hal ini adalah subjective well-being, hidupnya itu lebih baik. Jadi ketenangan dan kenyamanan hidupnya lebih baik daripada petani-petani yang tidak memelihara ternak. Itu adalah sesuatu yang barangkali sangat menarik. Kami coba dimensi lain dalam konteks kesejahteraan itu adalah ketenangan dan kenyamanan hidup. Nah, ini dengan domba ini, mengapa bisa begitu? Karena domba itu dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan harian. Kemudian juga bisa untuk memenuhi kebutuhan risiko hidup yang tidak terduga. Harus bayar SPP misalnya anaknya, atau mungkin sakit, biasanya jual domba lebih cepat. Dan juga domba bisa berperan dalam konteks investasi untuk memupuk kekayaan. Kalau seandainya tidak dijual untuk kebutuhan harian atau kebutuhan tidak terduga, artinya tahun depannya domba akan lebih besar, ada penumpukan investasi, penumpukan modal. Alhamdulillah di sana juga kami sudah semester ini, saya kira baru beberapa bulan Juli kemarin sudah berdiri sekolah untuk memfasilitasi anak-anak peternak yang barangkali tidak bisa melanjutkan sekolah dari SD ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi atau duafa begitu. Kami sudah buka sekolah SMP Islam dan sekaligus juga pesantren. Ya, Bait El Ansor. Nah, ini sudah jalan juga begitu. Hari ini saya kira ada 16 muridnya. Alhamdulillah sudah mulai berjalan begitu. Nah, parameter yang ketiga, kami ingin masuk ke ranah kesehatan. Terus terang aja parameter ketiga ini belum dimulai. Kami akan masuk ke asuransi kesehatan anggota koperasi, barangkali itu sebagai pintu masuk. Tapi kami sedang memikirkan satu proses model yang di mana asuransi ini atau preminya itu tidak dibayar dalam bentuk uang. Karena di pedesaan uang itu susah. Kalau dimintain uang itu susah begitu. Jadi kami ingin bagaimana caranya mereka berperan, ikut berpartisipasi dalam konteks asuransi, tapi tidak membayar dalam bentuk uang. Kami memikirkan salah satunya adalah pisang atau juga rumput, barangkali dibayar oleh rumput saja begitu ya, preminya begitu. Saya kira itu akan kami coba rancang dan mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa diimplementasikan. Saya kira itu parameter indikator kesejahteraan. Kemudian capaian program fisik tahun 2009 kami berhasil menggemukkan domba 232 ekor. Itu terjual pada waktu Idul Adha. Dan sayang karena COVID, ekonomi masyarakat terkontraksi menjadi lebih kurang baik begitu. Kami hanya mampu menjual kemarin itu hanya sekitar 105 ekor. Kemudian kebun rumput itu akhir tahun 2009 itu ada 3 hektar, kemudian mudah-mudahan terus berkembang menjadi 5 hektar, kemudian pisang yang ditanam terintegrasi dengan rumput, tahun 2009 itu 2050 pohon, mudah-mudahan bisa berkembang menjadi 2.500 pohon di akhir 2020 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali sebenarnya model daripada pengabdian masyarakat yang kita kembangkan tidak kalah dengan penelitian, bisa juga mendapatkan hak cipta. Kami mengajukan 2 buah model, yaitu model Ecobis 23 dan model Ecobis 235. Yang 235 saya kira sudah di-share di medianya FI. Nah, dua-duanya sudah mendapatkan HKI dari model pengabdian masyarakat ini. Mudah-mudahan saya kira teman-teman juga sudah melakukan itu. Nah, tahapan selanjutnya, saya kira ini roadmap-nya, kami akan masuk ke arah digitalisasi pengelolaan, kemudian juga replikasi. Saya kira model Ecobis 235 ini sudah mulai direplikasi di
tempatnya Pak Dani begitu di Pakusorok, hanya karena saya kemarin tidak ke desa begitu, jadi saya belum sempat melakukan evaluasi aspek kepuasan masyarakat terkait penerapan model tersebut. Tapi ini model ini menjadi sesuatu yang berbeda karena kalau di Sukabumi, di tempat yang di Sukabumi tersebut menggunakan dombanya domba lokal, kemarin di Pakusorok itu menggunakan domba Garut dengan breed yang jauh lebih baik begitu. Saya belum tahu seperti apa hasilnya. Saya kira mudah-mudahan minggu besok saya bisa lakukan evaluasi untuk replikasi ini. Dan replikasi ini akan dicobakan juga, seharusnya sih tahun ini juga di Bandung Barat, akan coba replikasikan, dan yang sudah juga menerima replikasi kami, sudah siap itu di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran akan coba juga direplikasikan model-model tersebut. Harapannya kami mempunyai satu aplikasi yang bisa memanage petani dan peternak dengan menggunakan sistem digital sekaligus juga dengan koperasinya. Ini adalah contoh dari koperasi peternakan Bandung Selatan bisa begitu, artinya kita juga bisa, apalagi banyak sekali di FI ini teman-teman yang ahli IT. Saya kira kami mohon bantuannya kaitannya dengan membuat aplikasi untuk kepentingan petani dan peternak. Nah, ini juga dalam aplikasi tersebut kami ingin juga adanya kesempatan dari siapapun untuk bisa melakukan investasi. Jadi konsep crowdfunding itu siapapun, jadi mungkin Pak Darsono, Bu Isna, begitu nanti bisa investasi di tempat saya, begitu investasi domba, begitu melalui sistem yang sedang kami rancang, begitu. Dan nanti kita bagi hasilkan, Pak, begitu, insya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.